Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fibriansa dengan NIM 241310163. Di sini saya akan memberikan materi tentang sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara yang saya dapatkan dari jurnal yang ditulis oleh Budi Sulistono. Yang pertama-tama kita mengucapkan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan hingga hari ini. Mengenai masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara, para ahli masih bersilang pendapat. Kapan masuk dan oleh siapa Islam dibawa ke wilayah Nusantara, belum ada ahli yang menjawabnya secara pasti. Namun menurut perkiraan banyak pihak, Islam mulai masuk di wilayah Nusantara sekitar abad ke-8 Masehi. Melalui para pedagang Islam sebagai agama masuk ke wilayah Nusantara yang diterima oleh penduduk setempat atas kesadaran dan tanpa ada paksaan. Masuknya Islam sebagai panutan telah memperkaya budaya asli Nusantara. Pengaruh Islam telah membawa kemajuan dalam berbagai bidang, terutama setelah tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam Nusantara. Proses masuk dan berkembangnya Islam. Proses masuk Islam di wilayah Nusantara tidak lepas dari kegiatan proses perdagangan. Kepulauan Nusantara yang dikenal sebagai asil buminya menjadi daya tarik bagi para pedagang dari berbagai bangsa, antara lain Cina, Irak, India, Arab, Persia. Mereka berdatangan ke Kepulauan Nusantara untuk berdagang. Kedatangan mereka melalui Selat Melaka yang lambat laut tumbuh dan berkembang menjadi salah satu jalur perdagangan internasional. Melalui Selat Malaka, para pedagang mengunjungi pusat-pusat perdagangan antara lain di Pulau Jawa, misalnya Jepara, Tuban, Gresik. Dari sana, pelayaran dilakukan seperti ke Banjarmasin, Goa, Ambon, dan Ternate, yang dikenal sebagai pusat penghasil rempah-rempah. Melalui hubungan dagang itulah pedagang Persia, Arab, Gujarat yang telah memeluk agama Islam dapat memperkenalkan agama dan budaya Islam kepada penduduk Nusantara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masuknya Islam di Nusantara berlangsung secara damai melalui hubungan perdagangan. Hanya saja persoalan kapan agama Islam mula pertama diperkenalkan belum dapat diketahui pasti. Hal ini sangat berkaitan antara lain soal keletakan wilayah secara geografis. Misalnya, Selat Melaka sudah dikenal sebagai jalur pelayaran dan perdagangan sejak berkembangnya kerajaan Sriwijaya. Hal ini dapat dipastikan karena sejak abad ke-8 Masehi sudah banyak pedagang muslim yang sudah berdatangan di Malaka dan Sriwijaya. Mereka menyebut Sriwijaya dengan sebutan Sribuza, Zabai, dan Zabak. Sesudah Sriwijaya lemah, banyak Badar melepaskan diri. Tindakan ini mengisyaratkan bahwa kedudukan bandar-bandar para pedagang muslim itu sudah kuat, sehingga dalam negara baru banyak pedagang muslim yang mendapatkan tempat dan kedudukan. Mereka itu menjadi penguasa di bandar itu. Salah satu contoh ialah negara Samudra Pasai. Dari abad ke-13 Masehi, menurut Ikazat Raja-Raja Pasai da Sejarah Melayu, antara lain menyebut bahwa Sultan Malik Al-Soleh sebagai penguasa pertama kerajaan Samudra Pasai, ia wafat sebagai mana tertulis pada batu nisannya, yaitu Ramadan 696 Hijriah atau 1297 Masehi di Barus. Telah ditemukan makam seorang wanita bernama Tuhar Amisuri, wafat pada 10 Safar 600
Hijriah yang berarti 96 tahun lebih tua dari makam Malik al-Soleh. Bukti ini telah memperkuat pendapat bahwa di Barus sejak permulaan abad ke-13 Masehi sudah ada permukiman masyarakat muslim. Kehadiran dan keberadaan masyarakat muslim di Sumatera ia telah diperkuat oleh catatan perjalanan Marco Polo ke beberapa pelabuhan Sumatera. Bagian timur, Marco Polo menyebut sebuah tempat di bagian barat Sumatera, Pansur, dan tempat-tempat lain yang ia kunjungi sudah terdapat permukiman masyarakat muslim. Dalam perjalanannya dari Tiongkok ke negara asalnya ini Venesia atau Itali pada tahun 1292 Masehi, ia singgah di Aceh bagian utara, tepatnya di Peurola. Marco Polo mengunjungi penduduk yang beragama Islam, juga banyak pedagang Gujarat yang giat menyiarkan agama Islam. Mendasarkan pada catatan Marco Polo, memperkuat dugaan bahwa Islam sudah disebarkan atau didakwahkan di berbagai tempat di Sumatera, Semenanjung Malaka, dan beberapa daerah di Pulau Jawa. Walaupun pada abad ke-1 sampai abad ke-4 Hijriah atau 7 sampai 10 Masehi, Jawa tidak disebut sebagai tempat persinggahan pedagang-pedagang muslim. Agama Islam sudah dianut oleh sebagian orang di Pulau Jawa sejak abad ke-11 Masehi. Hal ini terbukti dengan ditemukan sebuah batu nisan tertulis di Lebran dekat Gresik, Jawa Timur yang bernama Fatimah binti Maimun berangka tahun 1082 Masehi. Angka tahun ini merupakan data peninggalan Islam tertua yang ditemukan di wilayah Nusantara. Berikut disampaikan sebagai orang-orang yang berjasa dalam syiar Islamnya ini masuknya Islam melalui pedagang Gujarat. Keberadaan para pedagang Gujarat itu bertolak dari catatan perjalanan Marco Polo yang mengatakan bahwa selama kunjungan ke Pureula tahun 1292 Masehi, ia telah menyaksikan banyak pedagang asal Gujarat giat menyiarkan agama Islam. Pendapat itu diperkuat dengan adanya batu nisan Sultan Malik al-Soleh. Masuk Islam melalui pedagang Persia. Pendapat ini didukung oleh Umar Amin Hussein dengan asal bahwa di Persia ada suku yang bernama Lerna dan Zawi. Kemungkinan para pedagang di dua suku ini ialah yang mengajarkan huruf Arab di Pulau Jawa yang dikenal dengan huruf Pegon. Ahli lain yang mendukung pendapat ini dapat dikenal dengan pendapat adalah Hussein di Zaningrat yang mengatakan bahwa terdapat pasangan dalam bahasa Arab yang disebut Zaberjer. Istilah ini termasuk bahasa Iran yang dalam bahasa Arab disebut Fathah Kasroh. Ada lainnya masuknya Islam melalui perdagangan Arab. Pendapat ini datang antara lain dari Hamka. Menurutnya raja-raja Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Penganut mazhab Syafi'i terbesar desa itu adalah masyarakat Mesir dan Mekah. Bila agama Islam yang masuk di Nusantara berasal dari Persia, tentu banyak masyarakat Indonesia yang menganut paham Syiah seperti di Persia atau bermazhab Hanafi. Yang kedua, Nusantara dan beberapa jalur perdagangan. Yang pertama yaitu ramainya jalan laut melalui Selat Malaka seperti juga melalui perairan Nusantara, terutama Sumatera, Kalimantan, Riau, Kepulauan, dan akibatnya melalui bentang jalur-jalur laut tersebut, wilayah Nusantara terlibat dengan perdagangan internasional dalam kaitannya dengan penyebaran wilayah pengaruh Islam. Umumnya mengikuti jalur dan arus pelayaran perdagangan ini sepanjang pantai. Dengan hal lain, Islam menyebar ke wilayah Nusantara melalui jalan perdagangan laut dan komunitas-komunitas Muslim mulai berkembang di kota-kota pelabuhan.
Maka tidak mengherankan kalau pusat kekuasaan juga bermua dibangun di kota-kota perlabuhan. Sehubungan dengan itu, pemakalan akan mengutarakan perkembangan wilayah pengaruh Islam di Nusantara. Prosesnya pengembangan wilayah pengaruh Islam Nusantara dapat dilakukan antara lain melalui beberapa jalur berikut: jalur perdagangan, yang kedua jalur dakwah, atau jalur kesenian. Kesimpulan dari materi tersebut adalah pengaruh penyebab agama Islam yang berpusat di Pasai meluas ke Aceh, di pesisir Sumatera, Semenanjung Malaka. Demikian pula penyebabnya agama Islam yang berpusat di Demak meluas ke Banjarmasin, Lombok, dan sebagainya. Barangkali tidak cukup hanya sebatas penelusuran untuk mendapat kebenaran atau pembenaran, namun yang lebih penting barangkali bagaimana hal-hal tersebut di atas, dan terkhusus ikhwal penyebaran dan pengaruh Islam sejak abad ke-7 Masehi hingga abad ke-17 Masehi yang telah menjangkau di hampir bentangan gugusan Kepulauan Nusantara. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang baiknya penyampaian saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dengan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.